khusus di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu ada satu zikir yang sangat istimewa. Ini kalau di bulan Sya'ban kita amalkan dari awal sampai berakhir Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ya bagi orang yang mengamalkan itu seperti beribadah 1000 tahun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya selama 1000 tahun. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kita setelah sempat berhenti karena beberapa hal dan lain hal, termasuk kami berangkat umrah beberapa hari yang lalu, dan semoga juga jamaah bisa lagi berangkat ke Baitullah tahun ini dan setiap tahun, amin Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita tetap diberikan rasa aman, tenteram, dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya perselisihan dan permusuhan akibat daripada pemilu 2024, dan semoga kita diberikan pemimpin yang insya Allah bisa membawa Indonesia lebih baik ke depan, amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada pengajian kita kali ini, kebetulan malam ini adalah merupakan malam yang keempat daripada bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Oleh sebab itu, isi pengajian kita seputar masalah bulan Sya'ban dan keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Dalam salah satu hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini ketika para sahabat-sahabat Nabi berkumpul, kemudian Nabi bersabda, Nabi bertanya, ataduruna lima summiya Sya'ban, apakah kalian mengetahui kenapa dikatakan bulan Sya'ban itu adalah Sya'ban? Qulna, maka kami sahabat-sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, li'annahu yatasya'abu fihi khairum katsirun, dikatakan Sya'ban karena bercabang-cabangnya banyak kebajikan di bulan itu. Bercabang. Jadi semakin banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di bulan Sya'ban itu. Kemudian dari Nabi juga beliau berkata, fadlu Rajabin ala sairil syuhuri kafadlil Qur'ani ala sairil kalam. Keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaannya Al-Quran
atas seluruh kalam-kalam yang lain. Wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhuri kafadli ala sairil anbiya, dan keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaan saya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh nabi-nabi yang lain. Wa fadlu ramadani ala sairi syuhuri kafadlillahi ala halki, sedangkan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya ya seperti keutamaan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga hadis yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan saya. Wa Ramadanu syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Sya'banun, bulan Sya'ban huwal mukaffiru, bulan Sya'ban adalah bulan penghapus atau pelebur dosa-dosa. Wa Ramadanu huwal mutahhiru, sementara bulan Ramadan adalah bulan penyucian. Kemudian sebahagian ahli hikmah juga mengatakan bahwa Sya'banun, ya Sya'ban hamsatu ahrufin, bulan Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Jadi Sya'banun terdiri dari 5 huruf, yaitu shin, ain, ba, alif, dan nun. Fasyinu minasyarafi, huruf shin itu bimakna asyarafu, kemuliaan, derajat, keagungan. Jadi barang siapa yang meningkatkan keimanan dan ketakwaannya selama bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan atau derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bersyukur karena di bulan Sya'ban kita bisa mengadakan majelis ini. Ini salah satu wasilah untuk mendapatkan Sya'banun atau asyarfu, derajat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ainu, huruf ain itu minal uluwi, artinya ketinggian, hampir sama, kemuliaan, keutamaan. Jadi sekali lagi, siapapun yang meningkatkan amal ibadahnya di bulan Sya'ban, apapun itu jenisnya, maka dia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf ba, ya Sya'bah, dari kata minal birri, kebaikan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti mengharapkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih segala bentuk kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu ditempatkan di bulan Sya'ban. Maka orang-orang yang menghidupkan bulan Sya'ban selama 1 bulan penuh, maka insya Allah Allah akan mencurahkan segala bentuk kebaikan kepada orang itu. Ya, bisa mendatangkan kebaikan di dunia untuk dirinya, untuk keluarganya, agamanya, terutama untuk kehidupan akhirat. Kemudian alif, wal alifu minal ulfati, ya minal ulfati, kelembutan, kasih sayang. Ya, kalau kita sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka insya Allah sebelum kita berdoa Allah sudah membalas.
Sebelum kita meminta, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya, dan itu Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, demikian pula di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian huruf terakhir wan nun, minan nuri, cahaya. Ya. Sinar, cahaya. Ya, sinar yang terang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut sebahagian ahli hikmah bahwa Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak amalan-amalan yang harus kita jaga di bulan Sya'ban, antara lain ya, memperbanyak beristighfar. Ya, karena Sya'ban itu al-mukaffarah, penghapus dosa, memperbanyak istighfar. Kemudian memperbanyak berdoa berzikir, meskipun berdoa berzikir itu kapan saja itu dianjurkan, dan zikir apapun, doa apapun, itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Maka ingatlah aku, maka aku pun akan mengingat kalian. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan, "Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi." Siapa yang mengingat aku pada dirinya, maka aku pun akan mengingatnya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kapan, dimanapun, zikir itu amat sangat penting bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, ada satu zikir yang sangat istimewa. Ini kalau di bulan Sya'ban kita amalkan dari awal sampai berakhir Sya'ban. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu mengamalkan secara rutin zikir ini, ya misalnya setiap selesai salat fardu, ya tidak mesti banyak, yang penting selama di bulan Sya'ban ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, ya, bagi orang yang mengamalkan itu seperti beribadah 1000 tahun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya selama 1000 tahun. Yang ketiga, wa kharaja min qabrihi wa wajhihi kal kamari lailatul badri. Dan orang itu nanti bangkit dari alam kubur, wajahnya bersinar, bercahaya seperti bulan purnama. Wa kataba indallahi siddiqan wallahu a'lam. Dan orang itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang siddiq. Nah, ini diantara keistimewaan, keutamaan orang yang mengamalkan zikir ini, zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang dimaksud adalah mangkala fi Sya'ban. Nah, siapa yang melazimkan atau mengucapkan zikir ini di bulan Sya'ban, berarti lalu ini mau lalu. Ada yang lewat, karena ini sudah malam keempat, tapi tidak ada masalah, karena yang penting kita berzikir, berdoa, semua itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus zikir ini ya punya keistimewaan tersendiri. Barang siapa yang mengucapkan di bulan Sya'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Di sini dikatakan mangqala fi Sya'ban. Nah, di dalam kitab ini namanya kitab Nushatul Majalis wa Muntahabun Nafais, yang ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Abdul Salam As-Safuri di halaman 144. Barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin
walau karihal kafirun. Maka kataballahu lahu ibadatu alfi sanatin, maka Allah mencatat baginya 1000 tahun beribadah. Wa maha anhu sunuba alfi sanatin, dan Allah menghapus darinya dosa-dosa 1000 tahun. Wa haraja min kabrihi wa wajhihi kal kamari lailatul badar, dan orang itu keluar dari kuburnya atau bangkit dari kuburnya nanti sementara wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Wa kataba indallahi siddiqan, dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba siddiqan. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus di bulan Sya'ban ini tambah zikir-zikir tak. Ya, selain zikir yang biasa kita amalkan selama ini, khusus di bulan Sya'ban, maka ini tambah. Setiap selesai salat fardu bisa 1 kali, bisa beberapa kali sesuai kemampuan. Usahakan setiap selesai salat fardu atau sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, khusus di bulan Sya'ban ini perbanyak zikir ini. Andaikan bisa kita itu sampai 100 kali setiap hari, atau misalnya sesudah salat fardu, ndak usah misalnya sudah salat subuh 100, yang misalnya sudah salat duhur lagi misalnya 10, sudah salat asar 10, sesuai dengan kemampuan. Yang jelas ini termasuk zikir yang bagus kita perbanyak selama bulan Sya'ban. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.